Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji dan memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sudah sering kami ingatkan di setiap pembukaan taklim, kalau nikmat Allah sangat melimpah dan sangat banyak. Dari mulai kita lahir sampai detik ini, kita masih bisa duduk bersama-sama untuk mendengarkan ilmu. Semuanya dari makanan, minuman, pakaian, air, oksigen, dan apapun yang akhirnya roda kehidupan kita bisa berjalan. Sangat melimpah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan kita untuk menikmati itu semua, tetapi juga diberikan syarat yaitu bersyukur. Dan kalau seseorang bersyukur, maka dipastikan nikmat-nikmat tersebut akan bertahan, bahkan bertambah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ibrahim, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka pasti nikmat-nikmat itu akan aku tambah. Dan kalau kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Dan salah satu nikmat yang besar, saudaraku seiman, Allah masih memberikan umur juga kita hari ini, dan kita masih bisa mengisinya dengan hal-hal yang baik. Selama Allah memberikan Anda umur, maksimalkan tentunya di atas ketaatan kepadanya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang paling pantas untuk dihormati, dimuliakan, dan dijadikan sebagai suri tauladan, penutup risalah langit. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul sesudahnya, dan tentunya pemimpin anak Adam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentu dengan harapan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dengan mengucapkan satu kali salam kepada beliau, maka akan diberikan salam oleh Allah 10 kali. Saudaraku seiman, seperti biasa di hari Kamis siang hari kita melanjutkan bedah buku yang ditulis oleh Abdul Latif bin Hajiz Al-Ghamidi, 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi saleh. Dan pada pekan yang lalu kita sempat mengadakan secara offline, dan sekarang hari ini kita online. Maka kami menyapa Anda dari studio tentunya. Dan kita sudah menyelesaikan pada pertemuan kita yang lalu sampai ide ke-90. Yaitu berkunjung bersama anggota keluarga kepada para kerabat, sanak famili, dan para tetangga, mengingatkan keluarga bahwa hal itu adalah wajib, dan menjelaskan kepada mereka pahala yang didapatkan dari kegiatan baik ini bagi siapa yang melakukannya secara ikhlas. Ya, kesimpulannya sebenarnya sih di poin terakhir yang kita bahas pada Kamis yang lalu di ide ke-90 adalah kita menghidupkan silaturahim. Ya, bagaimana kita membiasakan anak-anak, membiasakan pasangan hidup kita menjadi sebuah pola agar kita selalu silaturahim dengan kerabat, baik kerabat sang suami ataupun kerabat istri tentunya, ya. Dan anak-anak harus bisa mengimbangi antara dua kerabat ini. Jadi bagaimana mereka mengenal, dan pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan juga tentang rincian daripada famili atau kerabat, biasa dikenal dalam bahasa Arab rahim, ya, atau dalam bahasa agama kita dikenal dengan rahim. Biasa kita mengatakan juga silaturahim, ya, melanjutkan hubungan kekerabatan itu. Nah, ini teman-teman sekalian perlu selalu kita hidupkan, karena ada sebagian sosok ayah ataupun suami tidak menghidupkan suasana ini, sehingga akhirnya istrinya tidak terbiasa untuk silaturahim dengan keluarga dia sendiri. Bahkan sama mertua sang istri yang merupakan orang tua si suami juga tidak dihidupkan. Sehingga kadang-kadang justru sebaliknya menjadi beban bagi si anak mantu untuk bertemu dengan mertuanya. Padahal itu adalah rahim yang harus dijalin, gitu ya. Begitu juga sebaliknya, sang suami juga mungkin tidak terlalu peduli dengan orang tua istrinya, mungkin karena berbeda kota, atau mungkin jarang ketemu, atau mungkin perbedaan jenjang sosial atau ekonomi, sehingga tidak ada perhatian khusus. Padahal sebenarnya ini orang-orang yang memiliki hak dalam syariat yang harus kita prioritaskan, ya. Itu juga tentu kerabat secara umum, ya. Selain kedua orang tua dan mertua, maka kerabat secara umum semuanya itu harusnya kita menjaga hubungan dengan mereka, sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maksudnya keberkahan umurnya, dan juga diluaskan rezekinya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Nah, ini
poin yang sudah kita singgung di pertemuan terakhir. Begitu juga dengan menjalin hubungan baik dengan para tetangga, ya, orang-orang terdekat. Jadi membiasakan anak-anak untuk tegur sapa dengan tetangga, mengenal mereka. Selama memang tetangga-tetangga ini tentu orang-orang di posisi yang baik, ya, dalam arti kata tidak merusak akhlak, tidak merusak agama keluarga kita, ya. Tentu kita membatasi di sini, jangan sampai nanti Anda mengatakan, oh kan tetangga itu punya hak dalam Islam. Walaupun mereka itu orang yang bermaksiat, orang yang jauh dari agama, bisa merusak agama dan akhlak anak-anak kita atau keluarga kita, lalu kita tetap mengatakan mereka punya hak. Sehingga kita mengizinkan untuk anak-anak kita bermain ke rumah mereka. Maka mereka mulailah mengenal pelanggaran-pelanggaran agama justru dari rumah-rumah tetangga. Nah ini juga tidak tepat, ya. Jadi yang tepat itu kita juga mencari tetangga-tetangga ini yang kalaupun kita mau berkunjung, ya memang hanya akan mendatangkan kebaikan. Tapi dari satu sisi, tetap kita memberikan hak-hak mereka. Hak-hak mereka itu dalam arti kata, kayak misalnya kita sunnah Nabi SAW, kalau kita membuat makanan, kita lebihkan dan memberikan kepada tetangga. Itu perkataan Nabi SAW kepada Jabir radhiyallahu anhu. Dan beberapa sahabat Nabi yang lain. Diperintahkan untuk memperbanyak makanan dan berbagi dengan tetangga. Itu umum saja, ya. Dan kita berharap tentu kalau ada orang-orang yang pun masih belum kenal agama, justru ini jadi penyebab mereka mendapatkan hidayah misalnya, atau kita mengirimkan buku-buku yang bermanfaat, atau kita juga mengingatkan bila ada sesuatu yang merupakan pelanggaran agama, nah kita bisa ingatkan. Nah semua ini poin-poin yang bisa masuk dalam masalah tetangga. Dan ada juga salah satu adab syar'i kita, adab agama kita, sebagaimana statement yang masyhur, ya, al-jaru ahaqqu bisaqabati jari, tetangga lebih pantas terhadap penawaran tetangganya. Jadi kalau Anda mau menjual rumah, menjual kendaraan, Anda dahulukan tetangga Anda dulu, baru kemudian tawarkan kepada orang-orang lain. Nah, ini juga termasuk adab-adab syar'i yang harus kita perhatikan. Dan tetangga tentunya, ya, khilaf di antara ulama tentang masalah siapa saja tetangga itu. Ada pendapat yang mengatakan yang terdekat pintunya dengan rumah kita. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ada sampai 40 rumah. Dan ada pendapat Atha bin Abi Rabah bahkan menganggap bahwasanya satu kota itu dianggap tetangga semuanya, gitu kan? Tapi tentu orang yang lebih berhak untuk kita dahulukan adalah yang paling dekat pintu rumahnya dengan rumah kita. Sebagaimana Nabi SAW sarankan itu kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini yang dimaksudkan, ya, dalam poin ke-90 kemarin, bagaimana kita menjelaskan kepada keluarga kita kalau itu adalah sebuah kewajiban dan tidak boleh kita bengkalikan, serta juga kita paparkan pahala-pahala yang bisa didapatkan dari silaturahim keluarga dan juga menjalin hubungan baik dengan para tetangga. Kesempatan ini teman-teman sekalian kita akan masuk ide ke-91, jadi sudah menjelang terakhir-terakhir idenya, ya. Bagaimana mendidik keluarga ini supaya menjadi keluarga yang baik. Kata penulis, mengajak anak laki-laki untuk ikut menghadiri majelis-majelis yang baik dan kunjungan-kunjungan yang bermanfaat agar anak-anak belajar bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, bergaul dengan mereka, menimba faedah dari mereka, mengambil kebaikan dari mereka dan memberikannya kepada mereka. Di poin ini teman-teman sekalian lebih kepada bagaimana kita membiasakan anak-anak kita bersosialisasi. Sebenarnya dia ada koneksinya dengan poin ke-90, ya, tapi ke-90 itu lebih khusus kepada kerabat dan tetangga. Kalau di sini memang mengajak anak-anak kita hadir, misal ada undangan dari Pak RT atau Pak RW untuk kumpul, kemudian mendiskusikan perkara-perkara tertentu misalnya. Dan Anda termasuk orang yang diundang sebagai figur ayah atau suami, ya, atau kepala keluarga lah di rumah Anda. Maka di saat itu kalau Anda melihat ada anak-anak Anda yang sudah pantas, sudah layak, ya, untuk hadir, maka kita bisa mengajak hadir dengan tujuan untuk memberikan pelajaran dan pengalaman kepada mereka. Berdiskusi, bagaimana memberikan ide yang positif, bagaimana memuliakan orang yang lebih tua, bagaimana menghormati orang kalau sedang berbicara dengan tidak memotongnya, misal, ya. Nah, semua itu akan memberikan pelajaran-pelajaran besar. Terlebih lagi kalau anak kita sudah dewasa, sudah remaja, dan memang dia punya ide-ide yang bagus dan menarik, dan diberikan kesempatan untuk oleh Pak RT atau Pak RW untuk memberikan masukan, maka dan dia bisa memberikan, itu positif sekali, kita dukung. Bahkan kita mengatakan itu tadi, Masya Allah, ide yang sangat bagus. Nah,
dan kalian nanti bisa minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar punya ide yang lebih bagus lagi, dan seringlah atau selalulah rutin memberikan masukan-masukan positif dengan cara-cara yang baik kepada orang lain. Nah, ini contohnya pengalaman-pengalaman seperti ini penting. Kita lihat bagaimana kehidupan baginda Nabi SAW. Salah satu hal yang dibahas oleh ulama sejarah dari hidup beliau, bagaimana beliau akhirnya sukses menjadi seorang pemimpin. Tentu kita tidak membahas sisi kenabian, karena sisi kenabian sudah pasti itu kesempurnaan. Tetapi di sini dari sisi manusiawianya, maksudnya adalah bagaimana Nabi SAW itu di umur 6 sampai 8. Jadi 2 tahun ini ya. Karena di umur 6 tahun beliau dikembalikan oleh Halimah Sa'diyah dari suku Sa'diyah kepada ibunya Aminah. Kemudian setelah itu Aminah meninggal di umur Nabi SAW 6 tahun. Dan setelah itu disponsori oleh kakeknya Abdul Muttalib dari 6 sampai 8 tahun. 2 tahun ini. Nah, Abdul Muttalib ini seorang tokoh masyarakat di Mekah. Dan sangat dituakan. Serta ide-idenya itu karena pengalaman banyak sangat dibutuhkan oleh masyarakat Mekah. Intinya dia tokoh Mekah lah. Dan di Mekah itu ada satu tempat namanya Darun Nadwa. Dan mereka sering kumpul, rembukan, memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Mekah. Kemudian mengumpulkan ide-ide positif untuk mengembangkan perekonomian mereka, keamanan mereka, dan seterusnya. Nah, di saat itu, Nabi SAW hampir setiap hari pada saat kakeknya pergi ke majelis tersebut, maka dia pun SAW datang ke sana. Nabi SAW datang ke sana. Bahkan dalam beberapa buku sejarah disebutkan, beliau suka sekali duduk di kursinya Abdul Muttalib. Yang sebenarnya itu kursi sangat sakral. Ya. Jadi pada satu tanda kutip di sini ya. Maksudnya ini tidak duduk kecuali satu kepala suku yang dituakan gitu ya. Sampai beberapa pamannya sempat melarangnya. Tapi Abdul Muttalib mengatakan biarkan dia karena anak ini nanti akan punya satu perkara yang agung nanti. Maksudnya dia akan punya peran di tengah-tengah masyarakat. Maka Nabi SAW sering kali dalam 2 tahun tersebut mendengarkan bagaimana pemecahan-pemecahan permasalahan-permasalahan, ya, bagaimana bijaksananya kakek dia Abdul Muttalib, terus kemudian bagaimana dari mana permasalahan itu lahir dan bagaimana menghadapinya, serta bagaimana setelah masalah itu selesai. Nah ini semua biasa didiskusikan oleh orang-orang yang sudah bijaksana. Mungkin kalau di masa kita sekarang, mungkin anggota dewan, mungkin para politikus, mereka itu punya pengalaman-pengalaman dan juga memang bidangnya di situ, sehingga mereka mengajarkan ini atau bisa memberikan pelajaran kepada masyarakat tentang bagaimana harusnya memecahkan perkara-perkara seperti ini. Nah, ini di antara hal yang bisa menjadi sebuah pelajaran gitu ya. Mungkin ini juga bisa kita kecilkan, lebih sederhanakan, misalnya ada diskusi keluarga. Nah, contoh misalnya ada satu masalah dihadapi oleh salah satu anggota keluarga, walaupun bukan orang rumah kita, tapi punya hubungan kekerabatan, lalu kita diundang untuk sama-sama rembukan nih, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita bahasakan ke mereka gitu ya. Nah semua ini termasuk hal yang positif kalau kita mengajak anak-anak dan mereka walaupun cuma mendengar, Anda bisa mewasiatkan anak Anda kalau belum punya pengalaman, nanti akan ada diskusi memecahkan tentang permasalahan seorang kerabat yang sakit dan kita mau rembukan untuk mengumpulkan dana atau donasi untuk membiayai pengobatannya, atau ada orang yang kebetulan anaknya misalnya durhaka pada orang tuanya dan kemudian orang tuanya minta agar keluarga itu rembukan untuk bisa memberikan nasihat. Maka kita berikan penjelasan pada anak kita atau masalah-masalah apa sajalah dalam kekerabatan dan akhirnya anak kita dan kita bahasakan nanti nak kalau duduk dengarin saja bagaimana orang-orang tua dan dewasa berdiskusi dan ambil pelajaran. Nanti setelah selesai majelisnya baru kita berbicara dan membahasnya, gitu ya. Jadi mungkin karena dia belum punya pengalaman, kita bisa batasi seperti itu. Nah ini satu hal yang sangat positif, sehingga mereka itu terbiasa memberikan ide, terbiasa mendengar, paling tidak dulu ya, kalaupun mereka belum bisa memberikan ide, mereka jadi tahu, oh ternyata ada permasalahan seperti ini di masyarakat ya, ternyata masalah ini memang harus didiskusikan dan dianggap sebuah masalah yang serius. Kemudian, oh ini ternyata solusinya, orang-orang memberikan ide semuanya, lalu kemudian ada yang catat misalnya, kemudian ide yang terbaik coba untuk
dijadikan sebagai solusi atau opsi ya agar menjadi solusi bagi orang yang sedang menghadapi permasalahan dan seterusnya lah ya. Masalah-masalah sebenarnya cukup banyak. Nah, sama juga dengan kalau kita tarik lagi ke instansi pendidikan, ya, kalau misalnya di sekolah itu Anda diundang, orang tua dan Anda punya kesempatan untuk itu, Anda datang ke sana, Anda dengarin penyampaian-penyampaian dari sekolah, baik tentang perkembangan anak Anda, atau misalnya hal-hal yang lain, misalnya perkembangan sekolah, perkembangan atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah dan bagaimana sekolah memecahkannya. Nah, semua itu hal-hal yang sangat positif ya, baik buat diri kita ataupun buat anak-anak dan segala macam contoh-contoh yang mirip seperti ini tentunya. Baik, kita masuk ke ide selanjutnya setelah mengajak anak-anak untuk menghadiri majelis-majelis yang baik ya. Tentu di sini kalau kita mau tambahkan lebih mulia ya, dari semua itu adalah majelis ilmu. Bagaimana kita mengajak anak-anak kita ke masjid, menghadiri majelis ilmu, mendengarkan para ulama dan dai menyampaikan ilmu-ilmu mereka untuk menambah iman, ya, untuk menambah semangat kita agar selalu konsisten dan menjaga stabilitas iman dan amal soleh kita, serta juga kita selamat dari perbuatan pelanggaran-pelanggaran agama. Nah, itu semua hal yang sangat positif. Jadi saya melihat hiburan untuk anak-anak bukan hanya sekedar pergi mall, belanja, bukan hanya sekedar ke tempat mainan, tapi bagaimana juga mereka dibiasakan hadir dalam majelis ilmu, ya, sehingga mereka mendengar. Tentu yang kita bahas ini adalah umur-umur yang sudah bisa mencerna itu, ya. Biasanya dikenal dengan umur tamiz, 7 tahun, 8 tahun, ya. Sudah cukup untuk mereka tidak bermain-main atau banyak bermain-main, ya. Tapi mereka sudah bisa fokus untuk mendengarkan dan mengambil pelajaran dari apa yang mereka dengarkan itu di majelis ilmu. Baik, kita masuk ke ide 92, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini, yaitu bagaimana ide ini tentu berbeda dengan ide yang 91 tadi. Kalau 91 ada korelasinya dengan 90, sebagaimana kami bahasakan. Tapi kalau 90 ini berbeda. Bagaimana kalau anak-anak kita sedang ada program, apakah dari sekolahnya, mungkin kalau sudah kuliah dari kampusnya, atau kalau sudah kerja dari kantornya misalnya, mereka harus melakukan perjalanan safar. Dan dia akan safar walaupun beberapa hari misalnya untuk program-program positif ya. Tentu kalau negatif kita tidak dukung, tapi kalau positif kita dukung. Tetapi di sini penulis ingin memberikan sebuah pesan. Harusnya seorang ayah, seorang ibu itu bisa menitipkan pesan penting di situ. Apakah dengan menulis surat, dan pesan itu adalah hal yang positif ya. Kalau di masa sekarang mungkin kalau sudah tidak menggunakan surat, kita bisa menggunakan WA ya, atau kita bisa duduk sejenak ya sama anak yang akan safar ini dan kita sampaikan kepada dia tentang masalah bagaimana harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada, terus bagaimana mereka menjaga tubuh mereka dari hal-hal yang haram dan bagaimana mereka terus melaksanakan ketaatan-ketaatan agar safar mereka itu penuh dengan keberkahan. Dan sangat baik kalau kita tambahkan dengan adab-adab safar tentunya. Seperti misalnya berdoa sebelum keluar dari rumah, kemudian ada doa keluar rumah, ada doa safar. Kemudian juga kita menyampaikan tentang masalah nanti pada saat safar ada hukum-hukum berhubungan dengan masalah jamak qasar sholat misalnya ya. Bagaimana menjamak sholat duhur dengan asar, maghrib sama isya. Dan bagaimana ada qasar namanya. Nah, qasar ini maksudnya memangkas. Qasar maksudnya memangkas ya. Memangkas yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kayak misalnya duhur dan asar bisa dipangkas menjadi 2 rakaat, itu di qasar namanya, khusus bagi musafir. Begitu juga maghrib dan isya, maghrib tetap 3 rakaat, tapi isya-nya bisa dipangkas menjadi 2 rakaat atau di qasar namanya. Kita jelaskan hukum-hukumnya dan bisa ditakdim, dikerjakan di awal waktu atau ditakhir, diterlambatkan ya. Misalnya duhur dan asar dikerjakan di waktu duhur, dijamak, digabungkan, atau nanti di waktu asar kita takhirkan, terlambatkan duhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Tapi tetap dikerjakan secara berurut. Maksudnya duhur dulu, baru asar dulu. Walaupun di waktu asar kita menjamak takhirnya. Atau kita menelambatkan jamak sholat kita. Nah seperti itulah. Maghrib dan isya kalau mau didahulukan, ya, ditakdim, kita sholat maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Tapi kalau kita mau takhir, terlambatkan di waktu isya, maka kita tentu saja teman-teman sekalian mengerjakan maghrib dulu baru isya. Nah seperti itulah ya. Ini contohnya.
Kemudian juga bagaimana kita sampaikan tentang masalah pentingnya berdoa pada saat safar, menyampaikan hadis Nabi SAW kalau musafir itu tidak ditolak doanya. Nah ini penting sekali untuk kita sampaikan sehingga dia memaksimalkan waktu di busnya, di keretanya, di transport yang digunakan, pesawat dan seterusnya. Mereka menyisipkan waktu, coba bagaimana ada waktu mungkin detik-detik yang mereka lalui selain aktivitas yang lainnya, mungkin istirahat, mungkin baca buku. Mereka juga gunakan berdoa. Berusaha memulai dengan Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Lalu sampaikan hajatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini termasuk hal-hal yang perlu untuk kita sampaikan dan pesankan. Nah itu yang dipesankan oleh penulis di ide ke-92 tentunya. Saya coba bacakan dulu. Kata penulis di halaman 78 ya, di poin 92, manakala salah seorang anggota keluarga hendak melakukan perjalanan jauh dalam kurung safar, Bapak memberinya kartu nasihat yang tertutup. Ya, seperti surat gitu ya. Isinya adalah nasihat dan bimbingan, peringatan dan larangan dengan ungkapan yang lembut. Ya, jadi isinya anjuran untuk sholat, anjuran untuk menjaga doa tadi, anjuran untuk memahami tentang hukum-hukum sholat dalam safar dan tidak meninggalkannya, ya, anjuran juga tentunya penekanan tentang masalah kalau safar ini harus dalam kondisi memang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan seperti itu ya. Dan juga larangan-larangan, tidak boleh melihat yang haram, tidak boleh mendengar yang haram, jangan sampai terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran agama gitu ya. Dan semua itu dengan lemah lembut isinya. Surat ini, kata penulis, menjadi bekal yang penuh kebenaran dalam perjalanannya yang akan membantunya mewujudkan urusan agama dan dunianya. Ya. Seperti isi suratnya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini dalam hadis ya, ihfadillah yahfaduk. Nabi SAW ucapkan kepada seorang sahabat Nabi, jagalah selalu hubungan baikmu sama Allah, Allah akan jaga hubungan, atau Allah akan menjagamu. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, Takillah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Ya, artinya selalu orang lihat tidak lihat tetap kita mengerjakan perintah Allah. Orang lihat tidak lihat tetap saja kita tidak akan melakukan pelanggaran. Kemudian jagalah matamu dari hal-hal yang haram. Ya, karena kamu akan sendirian. Ya, jaga tontonan-tontonan supaya jangan masuk dalam yang haram. Kemudian berhati-hatilah dari teman-teman yang buruk dan yang sepertinya atau semisalnya. Misal kita sudah tahu nih teman anak kita akan safar, tapi kita tahu dia akan safar dengan teman yang buruk, maka kita harus berhentikan dan kita mengatakan ini tidak baik. Ya, misal kalau kita mengenal orang tersebut, atau kalau kita tidak mengenal, kita cuma mengingatkan hati-hati. Nanti mungkin bertemu orang di kursi sebelah bus, di kereta, di pesawat, ya, atau mungkin kalau bawa kendaraan sendiri pun mungkin nanti ketemu dengan seorang yang baru dikenal di tempat perantauan, tempat safar, ya, apa tujuannya lah gitu ya. Maka ini harus hati-hati karena Nabi SAW mengatakan al-maru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama sahabatnya. Nah, bisa saja dia salah berteman, akhirnya merusak, ya, sampai naudzubillah meninggal dunia. Atau dia justru berteman dengan orang yang baik-baik, maka cukup untuk mengubah hidupnya menjadi orang baik sampai dia meninggal dunia. Ya. Ini penting sekali untuk kita garis bawahi. Ada seorang jamaah yang pernah berkeluh kesah dan sampai meneteskan air mata kepada kami, suami istri, karena anaknya sampai meninggalkan agama Islam dan mengikrarkan kalau dia memang sudah keluar dari agama Islam. Nah, ini luar biasa dan saya sangat yakin semua ini memang disebabkan karena hal-hal yang seperti ini. Jadi tontonan-tontonan, ya, pergaulan teman-teman, semua ini. Maka coba teman-teman sekalian, dari beberapa poin yang sebelumnya pernah saya bahasakan tentang pentingnya memasukkan anak-anak ke lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ya. Jadi jangan karena Anda hanya mau dibilang keren atau misalnya Anda menganggap remeh lembaga-lembaga yang Islami, pesantren kah, Islamic boarding school kah, atau yang semisalnya, lalu Anda masukkan anak-anak Anda di sekolah-sekolah yang memang sekolah itu pergaulannya bebas, jauh dari agama, bahkan tidak ada pendidikan agama sama sekali. Sehingga anak-anak kita bertemanlah sama orang-orang yang jauh sekali dari agama, bahkan beda agama. Dan berapa banyak anak-anak muslim akhirnya murtad dari agama Islam karena memang pergaulan seperti disebabkan oleh orang tuanya yang salah memilih lembaga pendidikan misalnya. Yang akhirnya menjadi komunitas dia, kan gitu. Maka ini poin penting yang harus kita perhatikan teman-teman sekalian. Kita harus perhatikan baik-baik
Karena kalau kita tidak memberikan perhatian khusus dalam poin-poin seperti ini, maka akan sangat nanti mempengaruhi ya pribadi-pribadi anak-anak kita yang kita harapkan bisa menjadi amal jariah buat kita. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis atau beberapa hadis tepatnya, salah satu yang akan nanti menjadi amal jariah yang terus mengalir bagi seseorang walaupun dia sudah meninggal dan ada di kuburnya itu anaknya yang soleh. Dan tidak mungkin anak-anak soleh ini terbentuk tanpa kita membentuknya sebagai orang tua. Dengan memiliki lembaga pendidikan yang tepat, dengan selalu menasihatin tidak pernah jenuh, ya meluruskan kalau mereka punya kesalahan, mengingatkan mereka semua lakukan ketaatan, terus mendoakan dengan doa-doa yang baik. Semua ini harus kita lakukan, teman-teman sekalian. Kita peduli sekali dengan masalah itu. Dan jangan sampai anak-anak kita ini justru diambil oleh serigala-serigala, ya, tanda kutip di sini ya, setan-setan manusia dan jin yang menyesatkan mereka, sehingga menjadilah na'udzubillah golongan LGBT atau yang jauh dari agama, bahkan bisa murtad dari agama Islam. Ya, ini hal-hal yang dikhawatirkan sekali tentunya. Jadi kita ingatkan hati-hati dari teman-teman yang buruk ya dan yang sepertinya atau yang semisalnya gitu ya. Kemudian dikatakan oleh penulis sangat baik bila surat itu disisipi sebuah hadiah kecil seperti mushaf saku. Mushaf itu Quran ya. Bagi teman-teman yang pegang bukunya, mushaf artinya lembaran-lembaran Quran yang mulia. Maka kita berikan hadiah mushaf ini ya sebagai bekal dari ayah atau dari ibu agar anak tersebut selalu mengingat kepada Allah dan membaca kitabullah Al-Quran. Atau buku zikir atau kaset yang sesuai. Nah ini karena beliau memang penulis buku ini waktu menulis buku ini masih di masa kaset dulu ya. Bahkan kaset ini masih jauh sebelum DVD, CD dan seterusnya. Kalau sekarang kan memang sudah tidak ada lagi. Tapi sekarang kita bisa mengarahkan anak-anak kita agar menonton, kalau perlu kita kirim link gitu kan, channel-channel dakwah. Di antara channel dakwah kami bisa Anda gunakan untuk dijadikan pegangan bagi anak-anak selama perjalanan gitu ya. Anda mau downloadkan potongan ceramah atau Anda mau arahkan saja ke linknya dan Anda awasin. Setelah itu juga penting ya, datanya apa sudah dengar ceramah hari ini ya. Potongan ceramah mana yang kamu dengar, tolong kirim ke ayah, kirim ke ibu. Sebenarnya mungkin ayah dan ibunya mungkin sudah pernah mendengar atau tidak terlalu membutuhkan di saat itu potongan ceramah tersebut, tapi sebagai bentuk pengawasan dan kepedulian kepada anak-anak. Nah ini juga poin penting, karena sebagian orang kadang-kadang anaknya safar dibiarkan saja tanpa dia peduli, gitu kan. Walaupun itu adalah program sekolah, program kampus, tapi ini butuh pengawasan. Mereka adalah tanggung jawab Anda dan bukan tanggung jawab teman-temannya. Mereka adalah tanggung jawab Anda sepenuhnya dan sebagian tanggung jawab oleh lembaga pendidikannya. Tidak semuanya. Lembaga pendidikan hanya punya masa tertentu dengan anak Anda. Kalau anak Anda selamanya bersama Anda. Selamanya berstatus sebagai anak Anda. Selamanya Anda juga berstatus sebagai ayah dan ibunya. Gitu kan? Maka jangan Anda membiarkan anak-anak Anda diraih, diculik tanda kutip di sini ya, oleh lingkungan yang buruk atau teman-teman yang buruk sehingga membuatnya jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin dan pesan penting sebenarnya. Sederhana tetapi mungkin banyak orang yang belum memikirkannya ya. Jadi kadang-kadang kita terlalu percaya juga 100% pada lembaga pendidikan, akhirnya kita sama sekali tidak mengawasinya. Walaupun ya kalau sudah sampai lembaga pendidikan itu Islamic boarding school, pesantren yang berkualitas, tetap teman-teman sekalian Anda tanya anak tersebut belajar apa saja di sana nak. Ya, ada nggak yang sering saya sampaikan ini, saya pun terapkan itu ya kepada anak-anak. Siapa di antara teman-teman yang berprestasi? Apa contoh-contoh prestasinya? Biarkan anak kita menceritakannya. Setelah selesai Anda closing, nanti Anda mengatakan, ayah atau ibu mau kamu seperti dia nak. Bahkan kalau perlu, lebih bagus ini daripada temanmu itu. Kan gitu. Kalau Anda mungkin tanya, ada nggak di sekolah atau di instansi pendidikan itu, anak-anak yang mungkin pernah kena hukuman, mungkin dikeluarkan bahkan. Ya, pasti dia tahu. Ya. Sebab umumnya saya tanya anak-anak di rumah, rata-rata mereka menceritakan siapa teman-teman yang berprestasi dan siapa teman-teman yang buruk. Dan mereka menggambarkan itu. Dan betul itu. Misalnya yang buruk itu misalnya sering tidur, sering ganggu temannya, ya, malas belajar gitu ya, sering dihukum akhirnya karena itu. Maka saya pun membahasakan, nah orang-orang seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai contoh ya. Kalau perlu dinasihatin, tapi jangan berteman, jangan bersahabat dekat dengan orang seperti ini. Jadi harus kita menjauhkan diri kita ya. Karena nanti akan ada efeknya ya. Karena kita ini manusia adalah makhluk sensitif sekali. Sering kami kasih contoh, kain di meja ini kalau saya pegang dan Anda pun memegangnya, pasti kita bisa
menilai kain ini kasar atau lembut seketika. Seketika, ya. Karena memang kita sangat sensitif. Tangan kita bisa tahu dengan kita menyentuh sebuah benda ini dalam kondisi dingin atau panas misalnya, kasar atau lembut, kan gitu. Mata kita ini bisa membedakan terang atau gelap seketika. Telinga kita bisa membedakan intonasi suara keras ataupun lembut seketika. Hidung kita bisa membedakan wangi dan busuk seketika. Lidah kita bisa membedakan rasa dalam seketika. Asin, pedas, manis, dan seterusnya. Sangat sensitif. Jadi jangan sampai Anda mengatakan, oh nanti anak saya tidak terpengaruh kok, atau saya tidak terpengaruh. Kita pun yang dewasa bisa terpengaruh. Kalau Anda tidak hati-hati dan jeli, Anda tidak hati-hati dan jeli dalam memilih lingkungan dan teman-teman. Nah ini harus hati-hati sekali. Nah begitu juga tadi anak-anak. Jadi jadikan anak-anak ini betul-betul aset kita yang tidak boleh hilang. Ya. Jadi bukan hanya kita sibuk teman-teman sekalian penampilannya, karena saya juga ada sebagian orang tua begitu ya. Memang dia peduli benar dengan penampilan anaknya, pakaiannya, kebersihan fisiknya, oke. Tapi dia lupa dengan ada hal yang lebih besar daripada itu, yaitu ruhnya, ya. Jiwanya itu lebih mahal. Nah, kalau tubuh ini indahnya dengan pakaian yang bagus, ya, sehatnya dengan makanan dan minuman yang sehat, misalnya ya, istirahat yang cukup, oke, itu semuanya makanannya. Itu sudah kita terapkan kepada anak-anak kita, oke. Sekarang ada yang lebih penting dari itu. Bagaimana ruhnya, bagaimana jiwanya juga indah dari dalam. Itu tidak ada kecuali dengan agama. Karena agama mengajarkan kepada kita agar memberikan nutrisi juga buat ruh kita. Yaitu dengan ilmu, dengan iman, dengan bertawakal kepada Allah SWT, keyakinan kepada Allah. Ini semua makanan-makanan ruh atau jiwa yang tidak boleh luput. Ya, itu selalu kita ingatkan kepada anak-anak kita, dan juga sekaligus tentunya Allah SWT Maha Tahu akan memberikan pahala buat kita dan juga jadi bekal buat kita. Kita merasa ini adalah tanggung jawab dari Allah SWT yang harus saya jaga, yang harus saya jaga, yang harus saya lindungi dan seterusnya. Nah ini poin penting juga dari ide ke-92. Ya. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ide ke-93. Nah ini juga poin yang berbeda sekali. Tapi mungkin sebelum kita masuk di poin ini, teman-teman sekalian, Islam itu tidak kaku, tidak vakum. Ya. Islam itu agama yang indah. Islam itu mengajarkan kita senyum, bercanda, ya, pada tempatnya tentunya, ya, dan serius pada tempatnya. Tidak semuanya dalam Islam itu tegang ataupun harus serius, ya. Mungkin kalau Anda sedang ibadah, Anda sedang sholat, Anda butuh keseriusan misalnya. Ya, Anda sedang puasa, Anda sedang berjihad, ya, Anda sedang menuntut ilmu, ini butuh keseriusan. Tidak bisa kita selingi dengan candaan mungkin ya sementara prosesinya. Kayak lagi sholat terus kita bercanda itu nggak boleh misalnya. Atau kita lagi jihad, kita main-main saja misalnya. Atau kita nuntut ilmu, ya sudah, kita nggak fokus, lalu kita bercanda, ini jangan. Tetapi di waktu-waktu yang berbeda, di saat Anda sedang duduk di ruang keluarga, di saat Anda sedang jalan bersama-sama di kendaraan, di saat Anda sedang lowong, ya, Anda bisa bercanda dengan keluarga Anda bisa bercanda dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan mertua, dengan orang tua. Islam mengajarkan itu kepada kita. Kita tidak disuruh menjadi orang yang wajahnya selalu tegang, ya. Islam mengajarkan agar semua laki-laki, baik dia status istri, status suami, ataupun status ayah, yang selalu dirindukan oleh istri dan anak-anaknya. Jadilah Anda sebagai figur ayah ataupun suami, yang kalau keluar dari rumah, istri merasa rindu sekali, ingin selalu bertemu. Karena candaannya, karena akhlaknya yang baik, karena ramahnya, karena royal dan loyalnya, gitu kan. Maka ini akan membuat suasana di rumah itu indah sekali. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Buatlah suasana di mana Anda kalau keluar, anak-anak merindukan Anda datang. Bagaimana figur ayah ini kalau keluar dari rumah, ya kapan ya ayah pulang gitu ya. Begitu Anda datang dengan sangat gembira mereka menyambut Anda. Karena Anda orang yang sangat lembut, santun, suka memberikan hadiah, ada royalitas, ada loyal, Anda peduli dengan mereka. Semua ini hal-hal yang perlu dihidupkan, ya, perlu dihidupkan. Begitu juga seorang istri, ya, walaupun suaminya misalnya sempat menjanjikan sesuatu dan misal suaminya lupa, maka tidak harus dengan menyerang atau menyalahkan. Misalnya dia pesan sesuatu, pesan bunga, pesan makanan, janji mungkin mau keluar bersama dan belum sempat, maka
berikan ketenangan jiwa kepada pasangan Anda dengan Anda belapang dada. Apa kita jadi pergi, apa kita jadi begini dan begitu. Kalau misalnya mengatakan maaf ya belum bisa, ya sudah. Kapan bisa tolong infokan ya. Jadi nyaman sekali komunikasi itu terjalin karena bukan harus kita menyalahkan pasangan, bukan harus kita menghardiknya, bukan harus kita menjadikan itu sebagai sebuah beban dalam hidup dia, gitu kan. Tetapi kita menciptakan suasana yang sangat indah. Nah itu penting. Nah begitu juga suami pada istrinya, jangan istri sudah menunggu sekian jam di rumah dan kemudian dia datang tiba-tiba cuma tahu dengan muka yang cemberut, ya kemudian masuk ke dalam rumah, mana makanan saya, dengan tegasnya, dengan kerasnya, gitu kan. Sama sekali tidak ada kelembutan, tidak ada candaan, tidak ada keceriaan. Nah ini beda sekali dengan ajaran Islam. Kalau Islam tidak mengajarkan kecuali kebaikan-kebaikan. Nah itu yang ingin disinggung teman-teman sekalian. Bahkan Nabi SAW juga bercanda bukan hanya pada istrinya, bukan hanya pada anak-anak, bukan hanya pada orang-orang di rumah ya, tetapi juga sama muslimin secara umum. Ya di saat memang hal-hal yang dibolehkan kita bercanda, gitu kan? Itu hal-hal yang dibolehkan dalam agama, artinya yang tidak ada pelanggaran agama di situ, ya. Termasuk saya pernah sampaikan, jangan bercanda teman-teman sekalian dengan mengerjai orang, itu tidak baik. Mengerjai orang itu misalnya sengaja membuat orang kaget, ketakutan, ya, atau membuatnya seperti kehilangan barang, padahal sebenarnya barang itu kita yang sembunyikan, ya. Atau kita melakukan hal-hal mungkin yang sebenarnya itu menurut kita kejutan, ya, tapi ini keliru, bukan pada tempatnya. Jauh lebih indah teman-teman sekalian kita kalau memberikan sesuatu pada orang dalam kondisi dia pun punya gambaran apa yang akan kita kasih, kan gitu. Walaupun misalnya Anda mau sisipkan sedikit kejutan itu, misalnya Anda mengatakan saya akan memberikan kamu hadiah ya, tapi kita tidak sebutkan, oke. Tapi dia tahu dia akan terima hadiah. Dia tahu kita akan datang, bukan tiba-tiba kita datang. Misalnya, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada para suami ya. Beliau mengatakan, janganlah seseorang di antara kalian kalau datang dari safar, tiba-tiba mendatangi istrinya sebelum dia menginformasikannya. Agar sang istri sempat menyisir rambutnya, serta juga sempat mencukur bulu kemaluannya. Maksudnya bersih-bersih. Kan nyaman juga pada saat suami pulang safar, ketemu istri dalam kondisi sudah cantik, sudah bersih, sudah wangi. Karena biasanya orang kalau datang dari safar, dari luar biasanya terjadi cumbuan atau terjadi interaksi biologis. Maka itu teman-teman sekalian hal yang harusnya dijaga. Ya. Ini adab yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Ini bagian hal yang positif. Ya. Jadi kita serius pada tempatnya, kita bercanda juga pada tempatnya. Gitu ya. Dan juga kalau kita masuk lagi ke alam anak-anak itu memang umumnya ya, apalagi kalau masih belum masuk pada umur dewasa, belum balik, memang hidupnya, paling kalau sangat kecil, masih 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ini semua alam bercanda. Memang mereka tuh lebih suka dalam belajar pun dengan bercanda, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, maunya mereka tuh bermain, memang semua begitu. Allah ciptakan begitu. Kita pun dulu waktu kecil begitu. Jadi jangan Anda maunya anak itu diam deh. Jangan banyak ngomong misalnya. Atau jangan banyak bercanda. Hanya karena Anda merasa gak nyaman dengan gerakan atau apa yang dia lakukan. Padahal sebenarnya itu alam dia. Dia tidak ngerti. Dia harus buat apa setelah itu. Sebagian orang tua kadang-kadang menegur anaknya. Diam. Tapi diam untuk apa? Sementara anak itu memang lagi ingin mengekspresikan bahasa dia. Mungkin minta makanan, mungkin kena kelaparan, mungkin kena butuh bantuan apa gitu ya. Coba dengarkan dulu. Dan termasuk ya kebijaksanaan dan kedewasaan adalah a'tikul ladzi haqqin haqqah, kata Nabi SAW. Berikanlah segala sesuatu itu haknya. Setelah beliau mengatakan Tuhanmu punya hak, keluargamu punya hak, dirimu punya hak, maka berikanlah semua hak-haknya. Nah ini poin penting. Baik, saya bacakan ide ke-93 ini. Ya, bagaimana ceriahnya Islam, ya, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan. Ada senyuman, ada candaan dengan anggota keluarga. Kata penulis di poin nomor 93, bercanda dengan keluarga dengan sesuatu yang mubah. Membuat mereka bahagia dengan sesuatu yang halal, ya, hadiah-hadiah misalnya. Agar mereka mengetahui bahwa agama ini mengandung kemudahan dan bahwa syariat ini berisi keluasan dan kelapangan. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata,
Kan Rasulullah SAW la yudli'u lisanahu lil Hasan ibn Ali fayara as-sabiyyu humrata lisanihi fayahushu ilaihi. Rasulullah SAW menjulurkan lidah beliau kepada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Maka Al-Hasan melihat lidah beliau yang merah, lalu dia tarik untuk memegangnya. Dan ini disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban. Artinya Nabi SAW mencontohkan bercanda dengan cucunya, gitu kan? Bercanda dengan cucunya. Seperti juga balapan lari antara Nabi SAW dengan Aisyah. Ini contoh dengan istri. Dalam dua peperangan dari peperangan-peperangan beliau dan sabda beliau kepadanya, hadi bitilkas sabaq atau sabqah. Kemenangan ini adalah sebagai balasan setimpal dengan kekalahan yang dulu itu. Ya, dan ini tentu ada footnote di bawah ya, diriwayatkan oleh Bukhari. Seperti juga izin beliau kepada anak-anak perempuan untuk bermain-main dengan Aisyah di rumahnya. Nah ini poin perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian dari dalil yang luar biasa ini. Jadi mulai dulu dari hadits Abu Hurairah tadi radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bercanda dengan cucunya Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Dan ini cukup banyak riwayat berhubungan dengan masalah ini. Pernah Nabi SAW juga memegang tangan cucu ini, kemudian membiarkan dia menaikkan kedua telapak kakinya di atas telapak kaki Nabi SAW, dan terus saja ya Al-Hasan ibn Ali menaikkan kakinya ke lutut Nabi, ke paha Nabi, ke perut Nabi, sampai ke dada Nabi SAW. Ya. Dan Nabi SAW biarkan. Itu memang alamnya dia. Ya. Ini tidak mungkin kita lakukan pada anak-anak kita yang sudah remaja. Memang alam anak-anak gitu ya. Nah begitu juga dengan Nabi SAW pernah disebutkan dalam riwayat yang sahih. Itu sholat sujud lama banget. Lama sekali sujudnya. Sampai sebagian sahabat yang menukir riwayat ini mengatakan, kami mengira terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada Nabi SAW. Saya belum meninggal atau ditusuk oleh orang atau yang semisalnya. Maka selepas salam, kata para sahabat, kami baru melihat ternyata di pundak Nabi ada Hasan dan Husain, cucunya naik. Lalu waktu ditanya, ya Rasulullah, tadi kami khawatir Anda terjadi sesuatu pada Anda, karena Anda lama sekali sujudnya, tidak seperti biasanya. Kata Nabi SAW, saya tidak ingin mengganggu ketentraman keduanya sedang bermain di pundakku. Nah, ini lagi sholat padahal, ya. Karena anak-anak tidak faham masalah itu. Berapa banyak orang tua yang langsung main marah saja, ya, mengancam anak-anaknya, atau mendorongnya misalnya, wa na'udzubillah ya. Ini semua sifat-sifat yang sangat jauh dari Islam. Islam itu sangat memerangi sifat kasar, keras, ya, jutek dan segala macam lah yang hal seperti ini. Tapi Islam datang dengan senyum. Kata Nabi SAW, ya, jangan kalian pelit-pelit dengan kebaikan-kebaikan dan kebaikan-kebaikan, walaupun kalian bertemu dengan saudara kalian dalam kondisi wajhut talq, wajah yang ceria, yang senyum gitu ya. Nah seperti itulah. Tentu kita juga tidak boleh berlebihan dalam hal ini. Bukan lagi setiap saat terlalu tertawa, terbahak-bahak, berlebihan sampai orang akhirnya juga tidak memberikan nilai yang positif buat kita ya. Tetapi teman-teman sekalian, kita berbicara hal-hal yang normal, masih dalam koridor normal. Kemudian teman-teman sekalian juga Nabi SAW bukan hanya kepada Hasan dan Husain, tapi juga bahkan kepada pembantunya. Dinukil kisah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya bekerja di rumah Nabi SAW kurang lebih 9 tahun sampai 10 tahun, dan belum pernah Nabi SAW mengatakan kepadaku, kenapa kau kerjakan ini, kenapa kau tidak kerjakan itu. Dan satu waktu, dalam riwayat juga beliau mengatakan dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW tidak pernah berkata kasar kepada para pembantu dan para istri-istrinya. Ya. Kemudian Anas mengatakan juga radhiyallahu anhu, satu waktu pernah Nabi SAW punya hajat dan menyuruhku untuk membeli hajat tersebut. Lalu aku pun pergi ya, untuk membeli hajat itu. Namun pada saat keluar dari rumah Nabi SAW dan di pelataran masjid, itu ternyata ada anak-anak yang sebaya denganku. Ya. Seumur dengan beliau, masih anak-anak, lagi bermain-main. Maka aku pun, ya kata beliau, aku pun akhirnya mulai tertarik untuk bermain sama mereka. Sehingga lupa hajat Nabi SAW. Tiba-tiba aku dengarkan dari belakangku suara yang mengatakan, wahai Unais. Unais ini panggilan sayang untuk Anas. Disilakan dalam grammar bahasa Arab dengan ismu tasghir, nama yang dikecilkan. Ya. Jadi Anas menjadi Unais. Bahkan Nabi SAW mengatakan, seakan-akan beliau mengatakan, wahai Anasku sayang gitu ya. Lalu aku pun balik, kata Anas, aku temukan dia adalah Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, wahai Unais, ya tidakkah engkau memenuhi hajatku dulu, baru kemudian engkau bermain.
Maka Anas pun akhirnya membelanjakan atau memenuhi hajat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contohnya, jadi sampai pada dengan pembantunya pun beliau tidak tegang ya. Beliau dengan santai, dengan baik, dengan santun, semua itu hal-hal yang sangat positif. Nah, itu kalau anak-anak. Nah, begitu juga di sini disebutkan tentang masalah bermuamalah dengan pasangan hidup. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajak Aisyah berlomba lari ya pada saat dalam peperangan, dan di pertandingan pertama ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat dikalahkan oleh Aisyah. Walaupun sebenarnya sebagian ulama mengatakan ini Nabi SAW sengaja ya. Tapi Aisyah menang di saat itu berlomba lari, karena sebagian ulama bilang Aisyah juga badannya masih kecil. Tapi beberapa waktu setelah itu terjadi peperangan lagi, Aisyah sudah lebih gemuk dari sebelumnya. Nabi SAW mengajak lomba lari dan akhirnya Nabi SAW menang. Apa kata Nabi? Ini kemenanganku ya sebagai saingan atau balasan daripada kekalahan yang lalu. Nah, ini satu hal yang mungkin jarang orang pikirkan dalam kehidupan suami istri. Bagaimana hidupkan suasana kegembiraan dan kenyamanan pasangan kita. Dan di saat kita ada di sebelahnya, kita dalam kondisi wangi, bersih. Usahakan teman-teman sekalian selalu mandi sebelum berinteraksi sama pasangan hidup. Selalu sikat gigi, ya, kumur-kumur. Kemudian pilih baju yang terbaik, pakai parfum yang terbaik. Baru kita duduk. Kemudian waktu buat pasangan kita. Disitulah kita lampiaskan semua ya, kata-kata yang indah, cinta, sayang, rindu, kekasih, apalah. Habiskan semua dengan pasangan yang halal, gitu ya. Kemudian juga kita bisa bercumbuan, ya, kita bisa melakukan interaksi biologis, ya, sampai jangankan kita dalam kondisi fresh dan nyaman begitu. Imam Ahmad pernah ditanya oleh seorang laki-laki yang mengatakan, wahai Imam, bagaimana kalau istri kami minta dilayani biologis sementara kami lagi tidak mood? Lagi jengkel gitu. Apakah masih ada pahalanya? Kata Imam Ahmad, iya. Kamu bisa niat memberikan haknya, atau kamu niat untuk mendapatkan anak keturunan soleh darinya. Kan gitu. Berarti kalau dalam kondisi tidak mood aja kita tetap bisa meraih pahala. Bagaimana kalau orang itu dasarnya gembira, senang, kan gitu. Dan memang dasarnya definisi daripada tanda kutip ya, nikah itu adalah al-wata' atau interaksi biologis. Masuk dalamnya mulai dari bercanda, pakaian yang bersih, wangi, ya. Jangan membuat nanti pasangan tidak nyaman dengan hembusan nafas yang tidak nyaman, bau mulut yang tidak nyaman, bau badan atau ketiak yang tidak nyaman atau kemaluan. Semua ini harus dijaga. Ya, karena ada sensitivitas di situ ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian kita harus menjaga semua ini. Nah, begitu juga ada hadis Nabi SAW yang tidak termasuk dalam hal yang sia-sia adalah bercandanya suami istri. Ya. Bahkan dalam bercanda pun kadang-kadang kita masih dibolehkan untuk memuji sesuatu mungkin ya, sesuatu itu mungkin ada benar, ada juga mungkin sedikit kekeliruannya. Seperti misalnya saya belum pernah bertemu laki-laki setampan kamu atau belum pernah bertemu istri wanita secantik kamu. Tujuannya memuji. Padahal sebenarnya mungkin ada orang yang lebih tampan atau cantik, tapi demi untuk menggembirakan pasangan. Dan kita tahu juga hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, manusia yang paling Allah cintai, manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dan amal yang paling Allah cintai adalah memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Bermula dari orang tua sama anak, anak sama orang tua, pasangan hidup, suami dan istri. Kemudian barulah kepada kerabat-kerabat, orang-orang terdekat. Kegembiraan yang kita masukkan dalam hati dia. Itu juga, atau engkau menghilangkan rasa laparnya, melunasi utangnya, ya, atau menghilangkan dia dari satu kesusahan, gitu kan? Dan kata Nabi SAW, ketahuilah, aku memenuhi hajat satu orang saudaraku muslim, ya, lebih aku cintai daripada itikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, maksudnya selama sebulan penuh. Nah ini hal-hal yang harus kita hidupkan teman-teman sekalian. Buat suasana di mana pasangan kita selalu merindukan kita. Bukan malah pasangan kita selalu merasa stres kalau sudah dekat dengan kita. Baik mulai dari interaksi tutur kata, bau badan, bau mulut, dan segala macam ini. Kemudian juga mungkin ya isinya itu hanya ketegangan. Nah, semua ini harus dihilangkan. Jadi tadi sebagai contoh saya, dan Aisyah juga mengatakan saya pernah mandi bersama Nabi SAW melalui satu wadah, gitu kan. Dan bagaimana Nabi SAW kadang-kadang memanggil Aisyah dengan Humaira, atau wanita yang memiliki kulit yang kemerah-merahan, gitu ya. Begitu juga Nabi SAW berbicara dengan dan melakukan hal ini pada istri-istri yang lain, ya. Ini menandakan memang interaksi dengan tetangga bantalin atau pasangan hidup kita adalah hal yang sangat baik. Nah, ini contoh saja ya bagaimana kita menghidupkan ini. Jangan Anda mengatakan,
Saya kan sudah lama berumah tangga Ustaz. Sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, atau mungkin ada yang Masya Allah sudah sepuh, sudah 30, 40 tahun berumah tangga. Bukan berarti dengan seperti itu kemudian kita sama sekali tidak tidak lagi bercanda. Ya, tapi tetap saja kita melakukan bercandaan, tetap saja ini dan itu misalnya. Nah ini poin-poin penting yang harus kita garis bawahi. Dan yang terakhir disinggung oleh penulis ini adalah masalah Nabi SAW bahkan mengizinkan anak-anak perempuan yang sebaya dengan Aisyah itu untuk ya bermain dengan Aisyah. Dan ini juga berarti Anda boleh mengizinkan istri Anda berinteraksi dengan teman-temannya yang sebaya dengan dia ya. Karena mungkin kalau dengan Anda lebih dewasa mungkin ya. Sehingga ada sedikit batas mungkin ya. Tapi kalau sama teman-temannya yang sebaya dengan dia leluasa menggunakan bahasa-bahasa yang seumur dia itu kan menarik juga ya. Walaupun tidak selalu. Dan Anda juga menyortir sebagai suami teman yang akan dijadikan sebagai sahabat ataupun interaksi ya. Dan tentu kami tidak mendukung juga kalau seorang istri itu terus-menerus berinteraksi di luar rumah dengan teman-temannya, akhirnya sampai suaminya pun terbengkalai. Ya, sangat konyol, maaf dan bahasa saya ini ya, tanda kutip ya. Seorang suami lebih memilih teman-temannya dan seorang istri lebih teman-teman daripada pasangan hidupnya. Sehingga mereka nanti masing-masing pulang sudah malam, sudah capek, tinggal mandi, interaksi biologis lalu tidur. Besok kembali lagi kepada teman-temannya. Jadi teman-teman itu kita bergaul tidak ada masalah buat kita. Tapi istri dan suami punya hak. Hak untuk bercanda, hak interaksi biologis, hak yang kita harus berikan. Suami memberikan nafkah, perlindungan, pendidikan, istri melayani kebutuhan suami. Memberikan minum dan makan saja melayani. Anda sebagai suami memberikan nafkah untuk beli makan dan minum untuk kebutuhan istri dan anak, pahalanya besar. Begitu juga seorang istri hanya melayani minum dan makannya suami misalnya mendapatkan pahala besar. Nah, ini semua hal yang luar biasa. Tidak asing bagi Anda dalil-dalilnya tentunya ya. Di mana ada seorang sahabat yang pernah lewat di hadapan Nabi SAW. Dan beliau keringatan sekali karena bekerja keras. Ada seorang sahabat nyeletuk, ngomong, dia mengatakan, ya Rasulullah, andai saja apa yang dikerjakan oleh orang ini di jalan Allah. Berpahala maksudnya. Maka kata Nabi SAW, siapa yang keluar ya mencari nafkah buat orang tuanya, kedua orang tuanya, maka di jalan Allah. Siapa yang keluar untuk mencari nafkah buat anaknya, buat keluarganya, ya juga itu di jalan Allah. Dan siapa yang keluar untuk mencari nafkah buat kebutuhan diri sendiri, maka juga di jalan Allah. Dan siapa yang keluar justru untuk pamer, untuk riya, maka dia di jalan syaitan. Kan gitu. Jadi jelas sekali kalau Anda sebagai suami memberikan nafkah, istri bisa makan, anak-anak bisa makan, minum, berpakaian, ada tempat istirahat, itu pahalanya besar sekali. Dan ini tidak ada pada teman Anda tidak harus melakukan pada teman Anda itu. Anda bisa membantu mereka, tapi bukan sebuah kewajiban. Tapi kalau ini sebuah kewajiban. Juga istri, pada saat suaminya pulang, dia melayani dengan baik. Anda mungkin tidak asing bagaimana dalam sebuah riwayat yang sahih, Jibril alaihissalam menyampaikan salam Allah subhanahu wa ta'ala dan juga salam Jibril kepada Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Wanita yang sangat mulia dan pemimpin wanita di surga. Ya. Ini luar biasa. Bagaimana dia sudah memahami tentang kebutuhan suaminya, kapan Nabi SAW lapar, kapan haus. Dengan hanya melihat raut wajah sudah bisa membaca. Ya. Maka dia pun pada saat Nabi SAW satu hari masuk rumah, lalu pamit ke dapur, ingin menyiapkan makanannya. Pada saat itu Jibril turun dan mengatakan, wahai Muhammad, sebentar lagi istrimu Khadijah akan membawakan makananmu. Gitu ya. Dengan perbuatan dia ini, ketulusannya melayani suami, gitu ya, dan fokus pada suaminya, maka itu sampaikan salam dari Allah dan juga salam dari saya. Dan sampaikan dia akan diberikan istana di surga yang tidak ada kebisingan di dalamnya. Karena perbuatan yang luar biasa ini. Dan cukup banyak dalil-dalil yang berhubungan dengan hal-hal yang seperti ini tentunya. Nah ini teman-teman sekalian, tentu kalau kita ingin bahas panjang sekali ya. Dan kami menyarankan Anda mengikuti daurah kami. Ya, kami punya manajemen rumah tangga Islami, daurah yang terus kami adakan berkesinambungan tentunya ya. Dan insya Allah nanti ke depannya kita akan adakan manajemen rumah tangga Islami 4, continue dari bahasan kita sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya kita sempat mengadakan di Hotel Pesona Alam di Puncak, maka ini kita akan pindah ke Hotel Pullman insya Allah. Juga masih sekitar di Puncak tentunya, tapi berbeda suasana. Dan mungkin ke depannya kita akan coba pindah ke kota-kota yang lain. Tapi intinya sebenarnya di situ kita akan buat kelas kurang lebih 10 jam pertemuan dengan saya, 5 kali pertemuan, satu pertemuan itu 2 jam. Dan nanti kalau Anda membawa remaja, akan ada kelas buat remaja. Kalau Anda buat anak-anak, ada kelas buat anak-anak.
sampai nanti selesai materinya dari Jumat sampai Sabtu malam. Alhamdulillah ini berjalan dengan baik, dan hari Ahad Anda sudah bisa check out tentunya. Dan Anda bisa mengikuti materi-materi masalah rumah tangga yang ada di playlist YouTube kami, seperti bedah buku mahkota pengantin misalnya, ya, terus buku ini, dan ada beberapa buku-buku yang lain yang sudah kami bedah. Baik, ini bahasanya insya Allah teman-teman sekalian. Semoga Anda bisa mendapatkan manfaat dan semoga Allah ikhlaskan niat. Kalau ada benar dari Allah, silakan Anda ambil dan amalkan. Kalau ada salah dari kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita doakan agar Allah menjaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan negara kita ini sebagai sebuah nikmat yang sangat besar. Alhamdulillah atas nikmat ini. Dan Allah selalu memandu dari jajaran presiden, semua menteri sampai ke RT dan RW yang sudah menjabat. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayahnya, petunjuknya. Allah juga memberikan balasan maksimal atas apapun yang sudah mereka berikan kepada kita semua dan negara juga agama ini. Setelah juga Allah maafkan kesalahan-kesalahan mereka dan Allah menyempurnakan kekurangan-kekurangan mereka. Juga tidak lupa kita doakan semua pejuang kita yang sudah memerdekakan, menghadiahkan kemerdekaan kepada kita, yang sudah wafat. Semoga Allah maafkan dosa-dosa mereka, Allah angkat derajatnya dan Allah terima amal-amal saleh mereka. Dan siapapun yang memimpin negara kita kelak nanti, setelah mungkin kita semua meninggal dunia, juga sama, Allah SWT selalu berikan hidayah. Dan semoga Allah jadikan juga kita masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah kita, patuh pada hal-hal yang tidak bawa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menjaga nikmat yang besar ini, serta juga semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan dan memakmurkan semua rezeki ya dari seluruh penjuru untuk negara kita dan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Serta siapapun yang menginginkan keburukan bagi negara kita, bagi kaum muslimin ya, semoga Allah kembalikan tipu daya mereka dari diri mereka sendiri. Dan kita terus saja mendoakan juga seluruh kita di Palestina, secara khusus Gaza. Semoga Allah berikan mereka kemerdekaan, Allah berikan mereka ketentraman, sebagaimana Allah berikan kepada kita. Dan Allah SWT menyembuhkan orang yang sakit di antara mereka, terima para syuhada mereka. Allah juga menghilangkan rasa takut mereka dan Allah menangkan mereka dari musuh-musuh mereka. Allahumma amin. Dan semoga saja Allah juga menyatukan kita kelak di surga Firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Allah satukan kita dalam majlis ilmu ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.